Hei kamu, milenial yang lahir tahun 80 sampai tahun 1995. Kapan terakhir kamu cek apakah keuangan kamu cukup untuk punya rumah, sekolah, dan pensiun? Kalau kamu masih gini-gini aja, hati-hati ya. Kamu bisa keburu tua sebelum kaya. Yuk kita bahas jalan keluarnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu saya datang ke acara ulang tahun ponakan. Ponakanku merayakan ulang tahun yang ketiga. Dan terbersitlah di pikiran, tahun ini gue udah 36 tahun ya. Tahun depan udah masuk 37. Deket lagi, bentar lagi udah 40 tahun nih. Kok kayaknya nggak kerasa gitu ya, hidup udah sampai sejauh ini gitu. Semuanya berjalan kayak cepet banget gitu. Nggak kerasa udah 40, nanti 50, dan seterusnya 60 gitu. Lah, kalau kita nggak well prepare keuangan kita, bisa-bisa nih ya, kita itu keburu tua sebelum kaya. Aku mau membuka video ini dengan potret kondisi keuangan kita para milenial. Kemudian itu dilanjutkan dengan refleksi. Apakah kita itu tuh sudah punya roadmap dalam hal keuangan kita? Dan terakhir, aku pengen jawab pertanyaan kayak, berapa sih uang yang kita butuhkan sebagai milenial gitu? Yuk kita mulai bahas. Tahu nggak sih, faktanya milenial, ya kita-kita ini, itu sudah dewasa loh. Saya masih ingat loh, 10 tahun lalu kalau ada orang yang bikin promo marketing ya bilang gini, harga milenial. Misal nih ya, hunian eksklusif untuk milenial. Itu artinya, itu rumah tuh jauh banget, harganya masih mungkin ratusan juta, dan rumahnya tuh ya luasan di bawah 100 meter gitu. Kayak, aduh milenial tuh kasihan banget gitu. Kita tuh kayak dianggap masih unyu-unyu gitu, keras kepala, suka kepo tempat kerja, dan anyway, sekarang tahun 2025, tahun depan tahun 2026, kita bukan lagi anak-anak muda yang usia 20-an. Buat kamu yang lahir di akhir tahun 80 dan awal tahun 90-an, 5 tahun lagi tuh ya kita juga udah mulai masuk ke usia 40 tahunan gitu. Bener nggak sih? Bisa jadi sekarang itu kamu sudah punya pasangan, udah punya anak. Artinya apa? Tanggung jawab kita ya makin besar. Tapi lucunya, banyak dari kita yang cara mengelola uang itu masih sering kebawa seperti waktu usia 20-an. Padahal hidupnya udah berubah total. So, aku paham kok, kenapa bisa gitu. Dulu waktu kita milenial, lulus kerja, lulus kuliah, Dulu waktu kita milenial, lulus kuliah, mulai kerja, kita tuh hidup di zaman banyak perusahaan cari kerja, banyak startup, sehingga lapangan kerja itu di mana-mana ada, penghasilan bagus. Sekarang beda bos. Data menunjukkan kelas menengah Indonesia sudah turun 9,5 juta orang dalam waktu 5 tahun. Kondisi ini bukan salah kita. Kita milenial nggak ada salah. Tapi kalau kita nggak adaptasi, kita kena imbasnya. Hidup zaman sekarang itu jauh lebih tidak pasti dibanding sebelumnya. Ya, uncertainty tinggi gitu lah intinya. Untuk pebisnis saat ini ya, untuk menghasilkan keuntungan 100 juta per bulan gitu, effortnya itu bisa 2 kali lipat dibanding 5-7 tahun lalu. Untuk karyawan, khususnya karyawan yang usia 30-an, itu mulai merasa terancam atau anxiety gitu. Bukan karena performa kita jelek, tapi perusahaan sedang efisiensi. Dan ketakutan terbesar adalah nanti kalau sampai kena PHK di usia tanggung gitu, di usia 30-an, 40-an gitu, itu nyari kerjanya jauh lebih sulit. Tapi kalau bertahan, itu juga berat. Kenapa? Banyak perusahaan menahan kenaikan gaji. Ya kadang mungkin 3-5% per tahun. Bukan karena mereka pelit, tapi mereka realistis. Supaya bisnisnya bisa tetap berjalan. Secara umum, kita itu punya 3 tantangan. Kalau milenial belum punya rumah, kamu perlu tahu, harga rumah tuh naik bisa 7-12% per tahun. Kalau kenaikan penghasilannya naiknya cuma 4-6%, artinya tiap tahun rumahnya makin jauh dari jangkauan. Bener nggak? Kedua, biaya hidup dan gaya hidupnya juga naik. Bahkan nih ya, setengah dari gaji, 50% gaji ya, habis buat pengeluaran. Belum termasuk gaya hidup. Yang kadang-kadang kita nggak sadarin naiknya pelan-pelan. Yang ketiga, mulai menanggung 2 generasi. Ya, di satu sisi kita harus ngurusin anak, di sisi lain juga ngurusin orang tua gitu. Karena orang tua kita sudah, ya mungkin orang tua kalian sudah ada yang usia 70, 80, atau mungkin lebih gitu. Udah memasuki masa pensiun dan memang butuh bantuan finansial. Inilah kenapa banyak milenial merasa kayak, aku kerja terus tapi kok hidupnya nggak maju-maju gitu loh. Ada milenial yang mengalami kesulitan keuangan sih. Tapi ada juga, dan nggak sedikit loh ya, milenial yang hidupnya udah sejahtera. Apa yang beda?
Yuk kita bahas di bagian kedua. Apakah kamu masih ingat zaman-zaman belum ada Google Maps, belum ada Waze? Waktu kamu dan orang tuamu dulu pergi keluar kota, itu mungkin masih harus nanya warga lokal loh. Saya masih ingat, waktu saya kecil, saya tuh diajak road trip. Road trip tuh ya jalan naik mobil gitu ya, perjalanan darat ke Lampung, dari Pekalongan, Jawa Tengah. Karena belum ada Google Maps, kita ya bawanya peta, dan tetap aja bingung, muter-muter cari jalan gitu. Ya, seperti itulah kondisi keuangan seseorang yang bingung, muter-muter di situ-situ aja. Tabungannya naiknya dikit, utang konsumtifnya naiknya banyak, dan kekayaannya segitu-segitu aja. Kenapa? Karena kamu nggak punya Google Maps-nya, kamu nggak punya Waze-nya untuk keuangan kamu. Nah, Google Maps atau Waze itu namanya Financial Roadmap. Oke, Vin, Financial Roadmap itu apa? Gini, Financial Roadmap itu anggap aja kayak peta keuangan, kayak GPS gitu ya. Isinya 3 hal. 1, gimana kondisi keuanganmu saat ini? Kedua, apa tujuanmu? Kamu mau butuh uang berapa? Mau beli apa, butuh uang berapa? Ketiga, lewat mana? Apakah investasi? Kalau investasi, investasi apa? Harus invest berapa? Harus invest berapa lama? Gimana cara investasinya? 5 tahun lalu nih, aku pernah bikin video review contoh Financial Roadmap. Judulnya, Mudah Rencanakan Keuangan. Book Plan atau Report Rencana Keuangan Finansialku. Kamu bisa lihat kurang lebih seperti apa, tapi sekarang ini udah ada banyak perkembangannya. Kamu sendiri sudah merasakan dulu hidup tanpa Google Maps dan sekarang sudah ada Google Maps. Pertanyaannya, jujur aja, mana yang lebih enak? Ada Google Maps atau enggak? Nah, kamu bisa buat sendiri financial roadmap kamu, asalkan kamu tahu caranya. Atau, kamu bisa minta dibuatin sama ahlinya, contohnya Finansialku. Ya, kalau kamu mau belajar sendiri ya, tunggu ya. Tahun depan, kami ada rencanakan untuk buka workshop untuk bikin financial roadmap. Kalau kamu mau ya kamu kontak admin dulu deh, tanya dulu deh kayak apa nanti programnya ya. Anyway, kembali ke judul awal. Keburu tua sebelum kaya. Pertanyaannya, emangnya butuh uang berapa kaya itu? Kita jawab. Seperti yang tadi saya bilang, milenial tuh ada 3 pengeluaran besar. Beli rumah, pendidikan anak, pensiun. Oke? Kamu udah beres yang mana nih? Nah, coba tulis dulu nih di kolom komentar. Oke, thank you ya. Apakah urusan rumah udah beres? Atau kamu masih berkutat dengan DP dan KPR? Kalau kamu masih berkutat dengan DP atau KPR, bisa jadi kamu butuh tambahan uang 1-2 miliar lagi. Oke. Kedua, pendidikan anak. Sekarang ini anak kamu sudah sekolah kah? Lulus TK, SD, SMP, SMA, atau masih kuliah? Kalau anak kamu masih TK, perjalanan masih jauh ya. Jauh, sampai lulus kuliah masih jauh, masih belasan tahun lagi. Masih butuh uang banyak, kurang lebih hampir 1 M. Itu sudah termasuk inflasi atau kenaikan biaya pendidikan. Kalau sekolahnya swasta, oke? Bukan sekolah internasional, sekolah swasta nasional. Terakhir, untuk pensiun. Rata-rata milenial itu butuhnya bukan 100 juta, 500 juta. Butuhnya 5-8 miliar untuk bisa pensiun. Nggak percaya? Nih, hitungannya ada di video. Generasi 80-90-an, bangun! Pensiun butuh 5 miliar, bukan 1 miliar lagi. Kalau kamu masih mager, nggak punya financial roadmap, tidak segera bergerak, kamu tidak akan punya cukup waktu. Kamu bisa keburu tua sebelum kaya. Serius, aku tahu. Kamu butuh waktu untuk memproses semuanya dan berpikir. Take your time. Seandainya kamu ingin dibantu buat financial roadmap atau book plan, kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan Finansialku. Kami di Finansialku punya konsultasi book plan dan program pendampingan investasi. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya, ke admin kita Finansialku, apa itu programnya, berapa harganya, apa yang kamu dapetin. Oke? Tanya aja dulu, gratis nanyanya. Silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.